Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yosana Hendri, NIM 1082223. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang komunikasi. Komunikasi memiliki makna bersama-sama. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang artinya pemberitahuan atau pertukaran. Sedangkan kata sifatnya itu komunis, maknanya bersama-sama atau umum. Komunikasi merupakan pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim untuk penerima. Jika kita kaitkan komunikasi di dalam suatu organisasi, merupakan suatu upaya untuk meniadakan kesenjangan pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi untuk menjadi saling mendekat satu sama lainnya. Nah, kalau kita ketahui, hakikat komunikasi itu saling mengakrabkan. Itulah menurut Hasan pada tahun 1989 di halaman 123. Baiklah, di sini saya akan memasuki poin kedua mengenai tentang unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi itu terdapat 4, yaitu komunikan, komunikator, pesan, dan media. Nah, kalau komunikator itu ialah orang yang menyampaikan pesan, seperti saya menyampaikan pesan atau sebuah informasi. Nah, sedangkan komunikan ialah orang yang menerima pesan tersebut, seperti teman-teman yang lagi nonton video ini. Berarti teman-teman semua sedang menerima informasi mengenai tentang komunikasi dari saya. Nah, pesan yaitu sesuatu yang disampaikan dapat berupa informasi, perasaan, instruksi, dan lain-lain. Sedangkan media ialah bentuk atau cara pesan yang disampaikan. Media ini dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Nah, di sini saya menggunakan media sosial melalui itu YouTube. Di sini saya menyampaikan suatu pesan yang berupa lisan tetapi melalui suatu media sosial. Sebenarnya unsur-unsur komunikasi itu sangat banyak, namun saya di sini hanya dapat menjelaskan 4 poin saja, yaitu yang tadi komunikan, komunikator, pesan, dan media. Nah, teman-teman semua mungkin bisa mencari referensi-referensi lain mengenai tentang unsur-unsur komunikasi. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan apa sih tujuan adanya proses komunikasi. Proses komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi sehingga informasi itu didapatkan oleh si penerima dalam bentuk apapun cara penyampaiannya. Prosedur komunikasi dimulai oleh pengirim yang dapat berupa suatu ide-ide atau pikiran yang telah diolah sedemikian rupa atau bisa kita kenal dengan encoding agar pesan atau informasi yang tadi itu dapat diterima dan dapat dimengerti oleh si pengirim dan si penerima tersebut. Selanjutnya saya memasuki poin keempat, yaitu mengenai tentang bentuk-bentuk komunikasi. Nah, komunikasi itu terbagi dua, yaitu verbal dan verbal. Nah, komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum atau yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasinya. Simbol-simbol yang digunakan komunikasi verbal itu berupa suara, tulisan, maupun dalam bentuk gambar-gambaran. Nah, bahasa adalah suatu simbol yang sering banyak digunakan oleh orang karena dengan bahasa orang dapat mengungkapkan fakta, fenomena, bahkan hal yang bersifat abstrak dapat diterjemahkan dengan bahasa. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh dari komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi wajah dan mata seseorang.
gerakan tubuh dan posisi tubuh ketika kita berkomunikasi, tinggi rendah suara yang dipergunakan, penampilan seseorang, sentuhan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dan jarak serta waktu yang dipakai oleh seseorang untuk berkomunikasi. Komunikasi verbal dan nonverbal sangat penting dalam suatu organisasi dan dapat melingkup komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal ialah komunikasi pada internal organisasi yang meliputi komunikasi personal atau personal communication. Yang kedua, komunikasi kelompok atau group communication. Sedangkan komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Sini saya juga menjelaskan apa itu komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang secara tatap muka atau face to face ataupun melalui media atau dikenal dengan istilah media communication. Sedangkan komunikasi kelompok ialah komunikasi antar seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka, bisa dalam bentuk kelompok besar maupun kelompok kecil. Nah, di dalam komunikasi dalam yang berbentuk komunikasi besar atau large group communication, komunikator ini dihadapkan pada kelompok komunikan yang jumlahnya banyak. Ciri-cirinya yaitu berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikan bersifat heterogen. Yang ketiga, komunikan bersikap emosional. Yang keempat, menimbulkan wabah mental. Selanjutnya, komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi antara seseorang pemimpin dengan sekelompok anggota yang memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi salah seorang anggota untuk memberikan tanggapan secara verbal. Nah, komunikasi kelompok kecil ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi yang memungkinkan dialihkannya ke situasi komunikasi antar pribadi, yang mana ciri-ciri komunikasi kelompok kecil ini ialah yang pertama, berlangsung dua arah timbal balik. Yang kedua, komunikasi bersifat homogen. Yang ketiga, bersifat rasional. Yang keempat, situasi komunikan dapat dialihkan ke situasi komunikasi antar personal. Itulah materi tentang seputar komunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, untuk itu dari teman-teman mungkin juga dapat mencari referensi-referensi lain tentang komunikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.